Oke, yang lainnya, oke, yes. Kita akan mulai. Sekali lagi, selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara Zoom. Zoom ini diadakan setiap bulan. Kita akan melihat mengenai kesehatan, dan pada malam hari ini khusus mengenai olahraga, cederanya, dan bagaimana yang harus kita lakukan saat terjadi cedera. Ya, pertama, sekali lagi mengenai sport injury ini banyak yang kurang confidence. Bagaimana sih kalau terjadi cedera olahraga dan apa sih yang harus dilakukan saat memilih topik ini cukup menarik karena bahasan apa lagi ya di Zoom ya, dan kita sudah membahas skoliosis, membahas juga mengenai postur, lalu membahas bulan lalu mengenai sakit, cara menangani sakit, sakit itu apa, dan beberapa topik lain seperti recover, rest, itu juga ada. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai City Life, bisa masuk ke YouTube channel kita, ketik City Life Sehat, ada beberapa Zoom mengenai topik-topik kesehatan, ya. Ya. Pertama, kalau dilihat olahraga itu apa sih gunanya? Mengapa kita bangun pagi-pagi berolahraga? Lalu kenapa olahraga itu harus dilakukan rutin? Ibaratnya mungkin kalau makan, kita tahu ya makan supaya tubuh kita punya nutrisi atau kayak bahan bakar gitu. Tidur pun kita tahu untuk supaya tubuh beristirahat. Kalau olahraga, dan bedanya olahraga dengan bekerja itu apa? Banyak loh yang masih bingung antara saya sudah berolahraga. Oh ya, saya biasanya tanya balik, olahraganya apa? Saya tuh di rumah sibuk sekali. Dari pagi, misalkan jam 7 sampai jam 5 sore, saya terus aktif. Iya, Bapak atau Ibu. Aktifnya seperti apa? Itu kerjaan di rumah, ya bersih, ya nyuci. Oke, saya dengan senyum saya bilang, seperti itu bukan berolahraga. Itu namanya bekerja, ya. Kita harus membedakan apa yang disebutkan berolahraga, apa itu bekerja, dan apa itu hobi. Itu beda-beda tuh. Di sini saya tuliskan, ketikan olahraga tidak hanya aktivitas yang berkaitan dengan hobi. Nah, setiap individu wajib melakukan olahraga yang teratur. Kalau misalkan sekali-sekali, mungkin seminggu sekali olahraganya, itu masih belum dihitung sebagai olahraga. Ada beberapa kategori olahraga yang bagus itu apa? Malam ini kita akan melihat beberapa tips bagaimana melakukan olahraga sehingga cederanya itu kita bilang lebih nggak terjadi gitu. Dan kalaupun ada, nggak terlalu membuat mungkin khawatir ya. Sekarang kan kebanyakan kita khawatir nih olahraga itu bisa nyebabin sakit atau tidak gitu. Oke, coba dilihat chart ini. Chart ini cukup menarik kalau dilihat. Saya ambil dari satu web, Active People, Healthy Nation. Kita di Indonesia sebenarnya bersyukur banget. Kenapa? Karena matahari di sini itu berlimpah dibandingkan negara yang 4 musim, ya. Untuk menunggu matahari itu mereka cuma punya waktu mungkin maksimum itu 6 bulan, bahkan nggak sampai 6 bulan. Kadang di musim semi pun atau itu ya mereka masih dingin gitu. Nah, kita berlimpah nih vitamin D3-nya. Nah, ada manfaat immediate. Immediate ini langsung ya. Ini saya sedikit translate bagi teman-teman yang mungkin belum terbiasa. Lalu ada yang long term. Long term itu untuk jangka panjang. Kita tuh ibaratnya dengan berolahraga, kita menabung apa yang terbaik untuk tubuh. Sedikit saya ilustrasikan di sini. Kalau yang immediate itu langsung kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan tidur yang baik atau improve
lebih baik ya. Kalau sudah baik, mungkin lebih baik lagi. Lalu mengurangi anxiety kita, ya. Anxiety itu kayak semacam cemas kita bilangnya. Lalu untuk tekanan darah, dia bisa menurunkan atau ya kalau mungkin udah rendah bukan berarti tambah turun bukan ya. Tubuh punya ininya kok, ambangnya. Dan di sini long term. Kalau long term, lihat deh, lumayan banyak kan? Dari otak kita nih yang paling atas, brain health, ya, otomatis kita tahu otak kita juga punya kapasitas, di mana pada saat lansia atau usia akan mengalami yang namanya kemunduran, ya. Dan jantung juga demikian. Jantung juga beberapa yang kita harus perhatikan, nggak cuman karena hipertensi, tapi diabetes itu juga bisa, ya. Dengan berolahraga, tentunya kita bisa mengurangi resiko ini. Untuk cancer, untuk mencegah cancer, salah satunya. Ya, otomatis kalau sel kita dapat beregenerasi, yang namanya sakit, tentunya akan resikonya berkurang. Lalu healthy weight, karena ada kalori yang terbakar, ya Bapak dan Ibu. Lalu cukup menarik kan topiknya karena City Life ini dengan otot sendi, ya pergerakan, dan kinesio juga dengan otot dan sendi, kita akan memperhatikan sekali yang dinamakan kekuatan dari tulang atau gerakan di tubuh kita, ya, balance dan coordination kita. Ini juga akan untuk long term-nya. Slide ini saya ambil karena memberikan message ya, memberikan pesan ke kita. Seperti contoh di dalam gambar ini, seseorang dengan berlatih kelihatannya seperti kayak yoga, terus ada stretching-nya, ya kan? Kesimpulan yang tadi kita lihat, olahraga akan membantu menyehatkan badan. Manfaat dari olahraga rutin, nah ini nih perlu dicatat, itu bila dilakukan setiap hari, nggak perlu lama, 15 sampai 20 menit. Kalau mungkin ininya 30 menit deh, karena nanti akan ada 10 menit untuk peregangan ya. Olahraganya sendiri yang untuk detak jantung kita itu 20 menitnya, 10 menit untuk pemanasan, mungkin 5 menit untuk cooling down ya. Total 30-35 menit. Ini cara hidup yang sehat dan sebenarnya mudah dipraktekkan. Kalau kita bisa jadikan lifestyle, akan sangat mengurangi resiko penyakit dan masalah pada tubuh kita. Olahraga di sini sangat penting sekali, Bapak dan Ibu ya. Karena kita butuh sekali menjaga tubuh kita, karena banyak juga kan, mungkin dari kebiasaan dari muda atau dari kecil tidak dibiasakan olahraga. Sehingga itu bukan menjadi lifestyle, nggak menjadi bagian gitu. Tapi bukan namanya terlambat. Coba mulai perlahan-lahan. Jangan langsung ya, perlahan-lahan untuk melakukan suatu olahraga itu. Dan ini tabungan kita bukan hanya saat ini, tapi untuk masa depan. Sehingga yang lansia tetap semangat ya. Oke? Jalan pagi ya dengan matahari itu sangat bagus. Kalau dilihat dari gambar ini kan terlihat sekali orangnya tuh tumpuk rebutan bola, ya kan? Ini bisa terjadi karena dinamakan olahraganya body contact. Kalau cedera bisa dari yang ringan, tapi bisa juga yang parah. Sampai dislokasi. Dislokasi itu sendinya keluar ya, bergeser. Oke, jangan juga beranggapan bahwa berenang itu olahraga yang paling aman. Renang pun bisa terjadi cedera. Bila mungkin kita baru belajar berenang, ya enggak? Atau mungkin waktu kita berenang, tubuh kita lagi nggak nyaman, ya, dan bagian dari tubuh kita, yaitu sistem muskuloskeletal, itu dapat mengalami cedera saat berolahraga. Sekali lagi ya, kata-kata kita pilah-pilah. Muskulo itu muscle. Oke? Skeletal berarti skeleton, tulang ya. Jadi sistem otot dan tulang. Nah, lanjut.
Olahraga juga bisa terjadi kalau misalkan tidak hanya yang tadi seperti olahraga berat. Kalau orang mulai ke olahraga tertentu juga. Pagi tadi nih, saya sharing kita tadi sepedahan. Wah, hari ini saya hampir 10 kilo sepedanya. Wah, ini paha lumayan. Karena baru mulai belajar nanjak. Jadi waktu kita sepeda itu belajar nanjak. Namun ada juga yang olahraga bisa karena overuse. Nah, ini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, olahraga pun dijaga, tidak disarankan melakukannya itu terlalu berlebih, sehingga ada kata di sini overuse. Kan sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya. Tetap kita lebih baik rutin, misalkan seminggu, mungkin kalau 7 hari, taruhlah maksimum atau minimum lah ya, 5 hari lah ya, itu jalan paginya. Mungkin Sabtu Minggu kita istirahat, ya kan? Tapi kalau bisa lakukan rutin dan seperti tadi, 10 menit pemanasan, 20 menit untuk heart rate-nya ya, biar dia detaknya sedikit ada breakthrough-nya si jantungnya ya, denyut nadinya. Biasanya kita bisa ukur juga di tangan ya. Lalu ada cooling down, jangan lupa. Oke. Contoh yang overuse, setiap olahraga punya resikonya sendiri. Seperti di sini, olahraga yang ini sih bukan olahraga, ini sih sport nih, pelari ya. Ini kan terlihat ada nomornya, berarti pelari yang memang untuk competition mereka harus berlatih. Dan ada nama-nama khusus nih, tanda dicatat ya. Pada pelari ada dinamakan stress fracture. Kita bilang tuh kalau fraktur itu retak. Retaknya itu karena penekanan. Yes. Beberapa sport atau olahraga itu juga ada resikonya sendiri. Seperti yang gini, tenis ya kan, tenis elbow. Lalu ada juga si golfer, ya. Lalu kalau si basket biasanya tangannya tuh jarinya, ya, mallet finger. Beberapa olahraga tentunya punya kita bilang pemakaian sehingga bisa menyebabkan cederanya lebih spesifik mengenai golfer elbow. Ada dua yang kita lihat sebagai perbandingan. Pertama, golfer elbow dan tenis elbow. Kalau si golfer, cara membedakannya, dia di dalam, di sini nih, medial. Kalau si tenis elbow, dia di sampingnya, lateral. Ya, sudah tahu kan lateral itu samping, luar. Kalau medial itu bagian dalam. Ya, rasanya apa sih kalau golfer elbow? Ya, rasa nyeri di dalam siku. Kenapa? Karena adanya peradangan di salah satu tendon. Tendon itu ini nih, ya, dari otot tubuh kita akan menempel ke tulang. Kenapa? Karena struktur akan berubah. Yang tadinya fleksibel, kenyal ya, coba kita pegang sekalian kita kasih good treatment buat tubuh kita. Yuk, tangannya gini, aduh enaknya. Yang seharian mungkin tangannya udah dipakai. Ini otot yang kita pegang. Kalau tendon, sini nih. Ini yang kayak sedikit nyeri-nyeri itu nih tendon. Kayak perpanjangannya ujungnya si otot yang nempel ke tulang itu nyeri. Jangan selalu neken-neken yang tendon. Tendon itu bukan untuk ditekan, ya. Tapi kalau otot, ini nih, ini enak banget kalau dimassage. Bener nggak? Oke. Ya, kalau tendon jangan diteken-teken. Itu nanti menyebabkan peradangan, dikenal sebagai tendonitis atau tendinitis, ya. Nah, pada golfer elbow, nyerinya itu bisa kayak terasanya ke tulang. Oke, yang terkena flexor. Flexor itu yang menekuk, ya, menekuk ke dalam, kita bilang otot flexor. Oke. Dibandingkan dengan si tenis elbow. Tenis elbow ini tadi kan di bagian luar, lateral, ya enggak? Cukup menariknya, yang mengalami tenis elbow ini nggak cuman hanya petenis. Badminton, yes, bisa terjadi badminton. Tapi kalau badminton nih, cederanya yang paling sering itu si bicep sini. Kalau pemain badminton, dia ada keluhan di bahu, cek si bicep tendonnya ya.
Di sini gerakan tangan kita seperti contoh memasak itu juga menggunakan kekuatan atau sendi yang banyak terpakai adalah sendi siku. Dan ini seringkali overuse pemakaiannya ya. Dan kalau sudah kena akan cukup lama ini. Catatannya di sini dapat dirasakan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Kalaupun recovery itu juga mungkin nggak 100%, ya nggak? Paling utama, mengistirahatkan lengan yang cedera, lalu menghindari aktivitas yang membuat sakit. Nah, sementara kalau kita memang harus memakai si lengannya, ya kita harus sedikit kreatif tuh. Di ujung Zoom nanti akan diajarkan bagaimana men-tapping sedikit ya, ininya apa, cara-caranya ya. Kalau dilihat dari summary ya yang tadi kita sudah sebutkan, olahraga tenis, golfer, berenang juga bisa cedera, apalagi body contact yang kena body contact, futsal, ya enggak? Basket pun juga ada body contact-nya. Setiap olahraga yang berbeda tentunya memiliki resiko sendiri. Tidak peduli tuh berapa lama, misalkan dia mungkin sudah atlet yang mahir atau mungkin baru mulai, itu bisa mengalami cedera. Ya, kalau golf, rotasi pinggul, pinggang, pinggung. Oke, pinggul ini mestinya, atau pinggang. Lutut dan bahu, lalu pada pelari, itu bisa juga nyeri di punggung bawah. Nyeri di bahu dan leher. Gimnastik itu yang kalau kita tuh lihat di acara-acara TV ya, yang suka loncat kayak gitu ya, gimnastik. Dari sekian banyak cedera olahraga, kita kelompokkan berdasarkan gejala dulu nih. Gejala yang pertama adanya nyeri tentunya, ya ada sakit. Lalu adanya bengkak, swollen atau swelling. Lalu timbul yang dinamakan kaku. 3 gejala ini paling sering. Kalau sampai tidak bisa bergerak, itu berarti harus langsung merujuk ya. Oke, merujuk ke IGD dan sebagainya. Dan gejala olahraga ini kita kan akan klasifikasikan. Ya, ada yang bisa ditangani sendiri, tapi ada juga yang harus dirujuk langsung. Oke, faktornya apa sih penyebab cedera olahraga ini? Bisa karena kurang berolahraga. Maksudnya di sini, mungkin kita olahraganya ya kadang ada, kadang enggak. Tubuh tidak terbiasa dengan itu. Atau bisa juga tidak melakukan pemanasan atau pendinginan yang benar. Tadi ya 10 menit dipakai untuk pemanasan, lalu juga ada cooling down ya. Itu juga membantu mengurangi resiko terjadinya cedera olahraga. Intinya di sini adalah sebelum ada cedera lebih baik kita kan menghindari. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cedera ini. Pemicu misalkan ya, kalau di sini kan ditulis nih kontaknya, ada yang kontak berbahaya, yang seperti tadi. Well, sesuatu pasti ada resikonya. Namun ada juga tuh yang exciting dengan olahraga sport yang ada kontaknya, benar nggak? Karena di situ memang competition ya kan, power, mereka menggunakan power. Dan pemicu bisa juga misalkan penggunaan otot atau sendinya berlebihan tadi, overuse. Atau bisa juga kebetulan, cedera yang kebetulan, ya. Itu juga bisa terjadi. Di sini disebutkan, selalu ada penyebab suatu cedera. Kan ada sebab dan ada akibat. Penting kita cari dulu penyebabnya untuk mencegah cedera berikutnya dan agar kita juga bisa tahu cara menanganinya dengan tepat. Misalkan, kalau bengkaknya yang paling dominan ya bengkaknya yang dibantu dahulu. Kalau sakitnya yang paling dominan, ya sakitnya yang dibantu terlebih dahulu. Ya. Tadi kan mencegah lebih baik kan? 10 menit loh pemanasan itu. Mulai dengan kita merilekskan bahu kita, ya enggak? Lalu mungkin kalau yang olahraganya jalan, mulai deh kaki-kakinya dilenturkan, tangan juga dilenturkan, ya. Dan bisa juga pemanasan itu dengan berlatih pernafasannya juga, ya.
ngatur nafas, karena waktu olahraga nanti nadi kita akan meningkat, ya. Dan itu harus juga dibantu dengan bernafas yang baik dan teratur. Jadi nggak seperti apa sih, catch breath, nafasnya kehabisan nafas. Oke. Nah, ini nih kita coba yuk. Ini simple. Harusnya tadi ini slide-nya di sana ya. Stretching for tennis elbow. Yang penjual nasi goreng, penjual rujak, ajarin ini. Oke. Ini, yes, Bu Dwi Hastuti-Ningsih. Wah, ini rajin ini ikut Zoom saya. Coba tangannya dikamerain, Bu, biar saya lihat. Nekuknya, bener nggak? Ngitung ya, 1 sampai 15, sampai 30 detik boleh. Ini untuk tenis elbow. Kalau golfer, arah baliknya. Gini, ya. Ini tangannya gini, kalau golfer gini. Kalau tenis elbow gini. Nah, ini terasa nih di sini. Ya. Untuk penata laksanaan tentunya diingat nih, cedera selalu berhubungan dengan sakit. Benar nggak? Sakit itu penting. Obat penghilang rasa sakit. Bukannya nggak boleh minum obat. Sekali lagi saya tekankan, kalau tidak perlu, ya jangan diminum. Tapi kalau tubuh kita sedang kesakitan dan kita tidak bisa mengendalikan, ya, kita butuh yang namanya obat. Kenapa? Tubuh kita butuh istirahat, ya. Oke. Yang paling ringan mungkin Panadol, paracetamol, ya. Walaupun yang dinamakan obat pasti ada efek sampingnya. Oke. Namun jangan terlalu sering digunakan. Untuk yang utama, di sini disebutkan RICE, yaitu rest, istirahat, ice, es, compression itu dikompresi, ya, atau dibebet kita bilangnya. Elevasi itu diangkat, misalkan cederanya di ankle, pergelangan kaki ya diangkat gitu ya. Jangan selalu banyaknya tuh di kakinya ya dipakai gitu, diangkat. Kalau lagi istirahat ya diangkat. Bisa sampai 72 jam ini untuk RICE-nya. Terapi pada dislokasi atau terapi pada yang cedera. Mungkin kalau punya sedikit ya touch ya kan, kita bisa kasihkan di daerah yang cedera itu sesuatu yang cooling, mungkin bisa menggunakan lavender oil atau anti-inflammatory cream ya kan, kayak Voltaren cream, gel, itu bisa. Dan hindari yang panas-panas. Ya, sebisa mungkin yang dingin yang sifatnya untuk mengurangi inflamasi. Dan selain di sini ada terapi penunjang, nutrisi tentunya. Coba dilihat nutrisi ini, kalau kita cedera, tubuh tuh butuh sesuatu untuk speed recovery. Minimal vitamin C, ya. Vitamin C atau ester C yang maksudnya yang perutnya nggak terlalu tahan dengan C, ya sesuatu yang vitamin C sekarang banyak yang gentle with the stomach, ya. Itu membantu sebagai antiinflamasi juga. Atau bisa juga yang mungkin terbiasa dengan fish oil, minyak ikan. Kalau biasanya kita minumnya sehari sekali untuk maintenance, ya, kita bisa double dose saat kita cedera. Misalkan pagi 1, siang 1, ya, setelah makan siang atau mau menjelang sore makan lagi 1. Itu juga membantu. Dan di Indonesia kunyit, turmeric, ingat ya, turmeric itu mempunyai efek anti-inflamasi. Dan kita banyak kan kunyit kan, subur loh, nanam kunyit itu subur banget. Kunyit itu selalu ada deh di rumah. Kalau ada cedera-cedera ya minumlah gitu, di apa sih, di cacah atau di apa, diambil airnya ya. Kunyit akan sangat membantu, turmeric. Lalu nutrisi lain kita kenal ada yang dinamakan juga magnesium. Magnesium juga membantu untuk merilekskan otot, ya. Kerja otot begini ya. Ini otot kan, kalau otot yang kaku kan dia gini aja, ya. Oke. Kita mau si otot bekerjanya bagus kembali gitu.
Lalu terapi yang lain mungkin dengan akupunktur atau acupressure, kalau kita bisa acupressure. Akupunktur ini nih cukup menarik nih. Akupunktur itu saya juga baru dapat beberapa, apa ya, kita bilang tuh, sedikit dibukakan lah, bahwa akupunktur itu nggak cuman misalkan ya, meridian gitu ya sakitnya, tapi akupunktur ada juga yang sakitnya di kanan yang kiri, dia yang ditusuk yang kanan gitu. Kalau yang pundak bisa yang di terapinya di kaki gitu. Itu akupunktur macam-macam. Akupunktur ada yang dari Jepang, ada Taiwan, Indonesia mungkin punya metodenya sendiri, banyak macamnya. Yang bisa kita sarankan adalah cari terapis yang nyaman. Nggak semua orang juga kan berani dengan akupunktur needle, jarumnya, benar nggak? Dan juga di sini akupunktur juga kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena itu kan ada invasifnya ya, mesti ada yang bersih dan sebagainya. Homeopati juga bisa sebagai terapi penunjang di sini. Rest itu bisa duduk atau berbaring, di mana yang bagian cedera itu senyaman mungkin, kita bilangnya. Lalu ice, aplikasikan es. Atau kalau di kulkas lagi nggak ada es, ada apa tuh di kulkas? Mungkin kalau sayuran jarang di sini, di kacang polong jarang lah ditaruh di kulkas, bener nggak? Apa sih yang ada biasanya di kulkas mama saya? Nugget kayak jika ayam atau apa taruh lah. Intinya kenapa dia harus dikasih ice untuk menghindari pembengkakan. Ice itu membuat pembuluh darahnya itu mengecil, shrink dia, vasokonstriksi. Kalau panas dia melebar. Kalau baru cedera dikasihkan yang panas, akan melebar, semakin terasa. Mungkin saat tubuh menerima panasnya, masih tanda kutip oke. Tapi setelah panasnya hilang, karena adanya pembuluh darah yang melebar, sakitnya bertambah. Ya, oke. Compression bagian yang cedera dengan bahan katun atau wool, atau sekarang ini banyak kok untuk mengkompres compression itu. Ada yang dengan kayak sling di tangan gitu ya, yang untuk pemain badminton kan juga suka kita lihat ada ya, yang kayak slingnya itu juga bisa. Elevation dan support, sehingga untuk mencegah atau mengurangi peredaran darah dan mencegah pembengkakan. Oke? Kalau kita karena tahu penyebab cederanya ya olahraga tersebut dihentikan sementara ya. Bukan berarti nggak bisa berolahraga kembali. Berolahraga kembali tentu harus kita usahakan, namun dengan bertahap. Ini prosesnya nih. Kalau setelah olahraga, apa sih yang terjadi? Biasanya tuh sehari setelah olahraga, saat cederanya mungkin nggak terlalu sakit banget, tapi akan terasa lebih sakit tuh sehari setelah cedera. Karena pembengkakannya terjadi beberapa jam setelah cedera, itu sampai beberapa hari. Tadi yang Rise tadi 72 jam. Berarti 3 hari. Ya. Dan kalau di kinesio atau yang sudah familiar dengan tape, selama cedera bisa dipakaikan kinesio tape. Ya. Lalu bila dalam masa akut ini terjadi sangat sakitnya, boleh minum ibuprofen atau ya tadi paracetamol ya. Itu juga bisa. Di sini jangan menggunakan krim panas atau kompres panas pada masa akut. Masa akut itu kan masa yang sedang sakit-sakitnya. Oke? Walaupun rasa panas terasa nyaman saat digunakan, namun dapat melebarkan pembuluh darah atau vasodilator. Sehingga inflamasinya yang jadi masalah utamanya itu tidak berkurang. Dan juga inflamasi terjadi karena inflamasi itu sebenarnya proteksi loh untuk tubuh kita sendiri. Tubuh mempunyai atau dilengkapin ya dengan berbagai dinamakan itu mekanisme untuk melindungi tubuh kita. Seperti panas, panas itu sebenarnya
untuk memberitahukan kita ada something di dalam tubuh. Bengkak juga seperti itu. Untuk menandakan, tubuh ini lagi sakit, jangan banyak digeraki. Seperti itu, ya. Lalu 3 sampai 7 hari setelah cedera, bersabar. Kalau cedera, seringkali kita maunya cepet gitu, mau dipakai lagi. Kita mesti appreciate tubuh kita, ya. Saya melihat banyak sekali di klinik hari-hari ini cedera. Cederanya mungkin tanpa disadari, ya enggak? Misalkan simple di rumah nggak pakai sendal, itu bisa mengalami cedera, ya enggak? Cederanya ya di itu, di tumit, karena kepake tadi overuse, ya enggak? Tumitnya kepake terus, ya. Faktor-faktor penyebab suatu sakit atau kondisi, salah satunya adalah trauma atau cedera. Dan trauma ini dibagi bermacam-macam. Ada cedera ringan, sangat ringan, tapi ada juga kan cedera yang berat atau accident, ya. Di sini disebutkan ada juga tuh kalau lagi cedera timbul kayak lebam atau biru-birunya nggak langsung. Biasanya dia timbulnya nggak langsung sehari juga, 2-3 hari baru mulai deh lebamnya. Ya. Bila sudah berkurang, dia berarti menandakan tubuhnya sudah mulai ada recovery. Ya. Kenapa ada tanda biru atau lebam? Karena adanya yang ini saya belum translate. Bloodnya itu ketrap di dalam skin. Ada darah yang cedera kan? Pembuluh darah kita ada kapiler. Kapiler itu kecil-kecil banget. Kalau contoh deh yang suka kerokan, kerokan suka kan? Nah, kerokan itu tanda bahwa di tubuh kapilernya tuh itu terbuka tuh, ya. Karena di tubuh kita nih, di bawah kulit kita, di bawah lemak itu banyak sekali pembuluh darah kapiler, ya. Kompres kalau misalkan sudah lebih dari 72 jam, boleh kita tambahkan dengan hangat. Dan dia bisa bergantian dengan yang dingin. Ya. Kenapa yang hangat? Untuk menstimulasi peredaran darah di tempat yang cedera. Nangkep di sini, kalau langsung cedera pertama itu 72 jam dengan ice. Itu yang 72 jam itu golden period ya. Biasanya sih kalau di saya lebih menekankan 6 jam pertama. Golden period itu 6 jam pertama. Untuk menangani cedera, 6 jam pertama harus rajin kompresnya, 10 menit on, off, gitu ya. Jangan terus-terusan ya, 6 jam ditaruh di es itu di tempat cedera, itu tidak boleh ya. Itu malah berbahaya nanti frostbite. Ya. Dan untuk area leher, kalau cederanya di leher, yang harus diperhatikan di sini nih. Yang di sini nggak boleh dikasih es ya. Misalkan nih, ada mungkin kasus salah tidur. Pikirkan salah tidur ya termasuk cedera juga sih. Jangan kasih es di sini ya. Saya sudah ingatkan, tidak boleh di sini pembuluh darahnya soalnya. Kalau di pundak sini masih boleh, gitu ya. Di sini nggak boleh ya, di depan sini area, kita bilangnya triangle ini nggak boleh kena es. Bahkan kalau yang sering terjadi, bukan cedera, tapi kalau yang kerjanya dengan air condition, leher ini malah mesti dijaga, mesti dibikin hangat. Ya, apalagi kalau kipas, mungkin kita pakai kipas, ya nggak? Jauhkan dari leher, kalau kerjanya di kantor, mungkin AC-nya dekat dengan leher. Kalau mungkin kan kalau pria kan nggak ada rambut yang panjang ini yang nutupin. Pakai something gitu ya untuk menutupi daerah leher. Leher harus dijaga supaya hangat ya. Tipsnya adalah kompres hangat bisa dilakukan untuk stimulasi peredaran darah untuk membawa oksigen dan nutrisi. Kenapa? Proses penyembuhan. Oke? Dan bisa dilakukan setiap 3 dan 4 jam. Cukup sering nih, ya. Start slowly dengan kalau kita mulai mau beraktivitas ya mesti mulai dengan ringan, dengan stretching dulu. Dan never pushing ya, untuk kalau udah sakit jangan, ini kok masih sakit, terus dicoba. Kalau udah masih sakit, jangan langsung dicoba-coba terus. Beberapa yang sering ya, kita
Misalkan yang sering tuh yang tadi deh ada beberapa kasus tuh di grup kita kan di Kinesio, ganglion. Udah tahu ada ganglion misalkan ya jangan ditekan-tekan terus, tekan-tekan terus. Nama nanti jadi ada iritasi. Sudah tahu ada ganglion, ya, dihindari penekanan. Tadi kalau yang mengikuti grup chat, mungkin dilihat penyebabnya apa. Karena tadi kan ganglionnya di sini ya, mungkin pemegang mouse-nya salah, atau mungkin dia ketekan, nah itu yang harus dihindari. Ya, oke. Okay? Dan juga ada tips juga, kalau mau apa tuh balik ke olahraga lagi ya jangan di aktifkannya terlalu lama juga. Mulai bertahap ringan ya. 1 bulan, wah ternyata cedera bisa sampai 1 bulan. Banyak sekali cedera ankle itu bisa berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai tahunan tadi kan. Tenis elbow aja sampai 2 tahun tadi. Intinya adalah kalau masih belum selesai, dilihat lagi kenapa. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan, ya dikonsultasikan, ya, atau cari sesuatu yang lain. Oke? Di sini sakit dan nyeri tekan dapat berlangsung sampai beberapa minggu. Saya besarkan, normal, ya. 1 bulan itu masih dalam normal, oke? Dan di sini kita mau terus coba keep continue dengan kompres dingin dan panas untuk mengurangi sakit, anti-inflamatori, ya. Dan lanjutkan peregangan dan latihan ringan. Yang saya mau sharingkan dengan gambar ini dikenal sebagai heel spur. Lihat taji atau lancip di layar yang ada kursor saya melingkar-lingkar. Ini bagian kaki, ya, dan bagian kaki ini, area ini disebutnya tumit atau calcaneal calcaneus. Nah, di sini ada taji atau lancipan. Bisa dibilang calcification, pengapuran di sini. Sebenarnya apa sih pengapuran penebalan di sini? Di dalam kaki sini, di sebelumnya nanti ada gambar lagi setelahnya. Ada struktur yang dinamakan fascia, ya. Kalau plantar fascia, plantar itu kan telapak kaki ya, plantar telapak, punggung itu dorsum. Ini juga ini dorsum dari tangan. Kalau ini plantar ya, palmar sorry. Dan ini plantar ini bagian dari kaki mempunyai fascia yang tebal. Tadi balik lagi, otot akan menempel ke tulang dan dari penempelan ini dia bisa mengalami pengerasan. Tidak terjadi dalam waktu singkat, tanda kutip, tidak terjadi dalam waktu bulan, bahkan ini bisa terjadinya tahunan, 5 tahun, 10 tahun gitu. Mulai dari yang kecil mungkin, lalu bertambah. Intinya, kalau sakit di sini jangan ditekan terus. Inflamasinya nggak selesai-selesai. Ya, carilah sandal, carilah sepatu yang ada cushion di daerah sini kayak ada semacam silikonnya sehingga waktu kita jalan tidak terlalu menekan. Kalau sampai mengganggu, ini harus diambil. Apakah bisa? Yes, bisa dengan medis, ya. Diambil, dibetulkan, itu bisa. Dan butuh waktu untuk recovery. Sehingga untuk mencegah ini terjadi, selalu ingatkan keluarga, teman kita, pakailah sepatu sandal yang baik. Bukan yang fashion ya. Tahu kan yang fashion, yang ada manik-manik, yang tipis, itu fashion. Sendal sepatu yang mempunyai support, ya enggak? Untuk membantu pekerjaan si kaki kita. Tulang kaki itu banyak. Tangan sama kaki itu termasuk bagian tubuh yang paling banyak tulangnya. Ya coba deh, 1 jarinya ada 3 tulang. Berarti kalau ada 10 udah berapa tulang? Ini kan tulang.
Tulang di tubuh kita lebih dari 200 dan kebanyakan ada di tangan dan di kaki. Ya. Kalau melihat healing atau penyembuhan, tentu berhubungan dengan usia. Kalau anak-anak, dia jatuh, dia bangun lagi, gitu. Ya nggak? Gender itu juga mempengaruhi antara wanita dengan pria, dan overall health-nya, kesehatan secara keseluruhan. Yang message yang saya mau bagikan di sini dengan healing time, kita itu harus melihatnya itu individual. Tidak bisa disamakan cedera di satu A itu akan sama dengan cedera A di orang yang B gitu, ya. Ini kita bilangnya tiap orang punya ya spesifiknya atau karakteristiknya. Untuk menanganinya pun akan beda. Oke? Kalau topik malam ini kan dengan City Life ya. City Life ini lebih ke otot dan sendi ya. Bukan suatu penyakit yang lain-lain nih. Lebih ke otot, sendi, pergerakan, ya sedikit syaraf. Saya memperkenalkan dulu City Life Sehat. Mungkin ada teman atau para undangan yang baru hadir malam hari ini di Zoom. Karena ada beberapa undangan juga tadi yang sempat diundang ya. City Life sudah ada, kita sudah masuk ulang tahun yang ke-20. Saya sendiri sudah berpraktek selama 21 tahun. Ya. Di dalam waktu praktek, saya melihat sekali, tubuh kita tuh unik banget. Dari yang saat kecil kita ya, kalau mungkin yang punya bayi atau punya ponakan atau punya cucu, bisa melihat deh, perkembangan tubuh dari kecil tuh ya, untuk menjadi dewasa, tulang pun berubah, otot berubah, konsistensi berubah. Unik sekali adanya. Dan City Life melihat bahwa tubuh kita yang itu kita pakai hari-hari itu perlu sekali dijaga. Misalkan bahu, ini bahu ya. Kita kan pakai bahu buat apa sih? Bahu ini di sini tuh syaraf ya dari leher dia akan turun. Di sini tuh sebenarnya banyak sekali plexus di dalam bahu kita ini nih. Di ketiak sini ini tempat yang kompleks, jalurnya itu padat di sini nih. Ada plexus syaraf, ada kelenjar ya. Ototnya juga banyak. Ini sudah diperlengkapin gitu. Dan di bagian kaki, kenapa? Kalau kaki hilang aja satu gerakan, kita nggak bisa loh jalan yang enak tuh, nggak bisa jalan begini. Ya, kita jalannya gini, sep, gitu. Ya nggak? Bayangin nggak? Ini kan kita anggaplah ini kaki. Kita kan jalan kan gini kan, ya kan? Kalau kaki kita misalkan hilang satu gerakan, udah jalannya ya napaknya akan tidak smooth, tidak akan nyaman seperti itu, ya. Oke, saya melenceng sedikit. Oke deh, kita balik lagi ke City Life. Bila ada yang keluhannya tadi sudah disebutkan, coba dengan ice, coba dengan mungkin Panadol. Tapi 3 hari nggak hilang, kontak deh ya. Tidak harus datang, mengerti PPKM. Kita ada WhatsApp, kita ada online consultation, ya nggak? Ada di Instagram, boleh kok nanya. Saya sakit ini. Kalau memangnya simple dan itu sudah dicoba dan membantu, that's good. Tapi kalau dicoba tidak membantu ya harus datang. Pemeriksaan kan memang butuh pemeriksaan fisik ya mesti fisiknya ada gitu ya. Dan bila sakit pembengkakannya tidak diatasi, periksakanlah. Oke? Sesimpel cedera itu sudah mempunyai bekas di dalam tubuh. Ya. Saya membagikan gambar di sini. Gambar di sini ini bertahap yang terjadi di dalam tubuh. Sekarang kita mau lihat nih, dari leher, punggung, ke pinggang. Bisa diperhatikan, ini kursor saya. Leher yang bagus, ada lengkung. Lordosis, ingat ya. Kalau punggung, kifosis, si lumbal. Lordosis, ada lagi sebenarnya sakral, kifosis. Kalau textbook normal, tulangnya itu bagus ya, rapi tersusunnya. Ya. Kalau sudah lurus, nih seperti ini, kelihatan kan bedanya antara normal dengan lurus kan?
ini sudah masuk fase 1. Fase 1 apa? Fase 1 tubuh mengalami degenerasi. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, jangan terlalu banyak lehernya begini. Leher itu mesti dibawa eyes level. Ya. Oke. Taruh bantal yang benar ya di leher. Gerak-gerakan leher. Oke, gerak-gerakan bahu dan leher dengan bahu sangat dekat sekali. Gerakan bahu akan mempengaruhi si leher. Sehingga fungsi si bahu sebenarnya mensupport leher. Leher kita itu kalau nggak punya kekuatan, kepala kita tuh berat sekali. Dia nggak akan bisa tertahan hanya dari otot si leher saja. Dia harus punya kekuatan dari pundak sini juga. Oke? Yang menyedihkan ini, foto ronsen zaman sekarang, zaman pandemi, itu rata-rata yang kita lihat 90% lebih leher tuh bentuknya kayak gini. Bisa usia belasan tahun, remaja aja udah mulai kayak gini. Itu yang kita concern. Kenapa saya kita ngadain Zoom, minimal paling tidak dari kelompok kecil kita, saya bisa sharingkan leher itu harus dijaga, ya. Jangan terlalu banyak nunduk. Boleh kita bekerja, boleh, sangat boleh. Tapi kita juga mesti memelihara tubuh. Ya, oke. Kalau di fase kedua, itu nggak langsung nih. Hitungannya, saya perhatikan sih 10 tahun ke sini. Kalau usia ini terjadi pada usia 20-an, 30 kayak gini, aduh, scary kan? Lalu 40 kayak gini, aduh, udah hancur banget gitu. Sedangkan dulu waktu belajar, tahun berapa ya? Tahun 90, ini tuh fase kedua ini usianya 60. Sekarang terjadinya di usia 40, 30, serem kan? Berapa tahun dia sudah mulai aktivitas lifestyle kita udah berubah gitu. Oke. Nah, ini range of motion. Yang berminat untuk mendapatkan video senam ROM bisa chat. Ini kan Zoom-nya di-record, nanti akan dilihat siapa yang membutuhkan dan dicatat, ada admin. Kita punya seri senam ROM, ya. ROM ini boleh kita praktikkan. Yang kelihatan kan leher semua nih sama bahu. Tangan kelihatan. Coba ya. ROM ini tidak harus ibaratnya cedera. Cedera juga dilakukan. Namun saya mau ini kan yang sehat dulu, normal dulu ya. Untuk leher, coba kita ada beberapa gerakan kan, yaitu fleksi, ekstensi. Nah, ini kita harus lakukan every day ya. Lalu lateral fleksi, lalu rotasi. Kalau ada yang pusing jangan dipaksa ya. Ya, itu lakukan. Dinamakan senam ROM. Oke. Lalu yang bahu, ya kan? Ada fleksi, gitu kan? Ada ekstensi, ya. Tapi yang gampang ini aja, sirkumduksi. Nah, ini ROM. Gerak. Yuk, berenang dulu. 10 kali ke depan, 10 kali ke belakang. Nah, ini enak banget. Yang seharian udah masak nasi uduk hari ini, bukan nasi goreng lagi. Ya, oke, 10 kali, that's good. Bedanya ROM, rentang gerak, dengan stretching itu beda, ya. Kalau stretching kan meregangkan, ya tadi kan tangan, ini itu meregangkan. Kalau ini pergerakan, range of motion, di Indonesia kan rentang gerak. Kayak gini kan, di gambar ini fleksi, ini ekstensi, ya. Lalu aduksi, ya. Ini ada eksternal rotasi, oke. ROM juga ada aktif, ya. Ada juga pasif. Lalu ada mobilization, ada manipulation. Nah, ini lebih ke ini aja. Tubuh kita mempunyai batasan.
yang tidak boleh dilakukan atau jangan dilakukan karena kemungkinan berbahaya? Ya enggak? Adalah gini nih, gini, klek sendiri. ROM-nya mentok terus diklek gitu. Itu berbahaya ya. Kenapa? Karena ada yang dinamakan elastic barrier of resistance. Di sini nih garisnya. Kalau kita sebagai praktisi, saya chiropractor, kita memang mempelajari cara membantu pergerakan itu seperti apa. Oke ya? Namun ini bukannya berarti itu ilmu tinggi, bukan. Yang saya bisa lihat di sini, kalau kita membantu si otot bekerjanya maksimal, tubuh akan bergerak dengan sendirinya. Catat itu baik-baik. Tidak perlu yang namanya kayak YouTube style, klek sana, klek sini, ya. Namun itu dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kalau normal, kita cukup dengan melakukan stretching, melakukan pergerakan, sehingga si joint sudah bergerak dengan nyaman. Nah, oke? Ini di sini nih, lihat tebel nggak tuh lapisan di kaki, ya nggak? Dan di kaki itu ada pembuluh darah juga, yang merah selalu identifikasi dengan pembuluh darah, harusnya ada venanya juga nih. Yang kuning adalah syaraf ya, pembuluh syaraf kita. Yang putih ini ke fasianya, ini lemaknya, ya, palpasi. Kenapa? Karena teknik palpasi itu teknik merasakan apakah ada sakit dan sebagainya, itu perlu dilatih ya. Bukannya tekan yang sekenceng-kencengnya ya. Bahkan kalau kita bisa tekan itu mesti yang ringan. Tekan yang ringan ya, untuk mengetahui apakah pertama ada panas atau tidak. Kalau ada panas berarti kan ada inflamasi. Jangan makin ditekan. Kalau kita nggak dapat di first layer, baru second layer, baru third layer, gitu ya. Teknik palpasi ada. Mau lihat nggak kondisi otot yang luka atau cedera? Nah, ini healthy tissue. Di dalam otot ada kayak serat-seratnya kan, karena dia bekerjanya seperti ini ya. Kalau ada cedera, bentuknya kayak gini nih. Ya, ada cedera itu bisa kayak robek, strain, sprain, ya. Robeknya itu bukan berarti kayak baju atau kertas tes gitu, enggak. Dia robeknya tuh tirnya bisa micro tir, robekan kecil-kecil. Atau bisa juga sih langsung putus gitu ada, itu sih langsung harus ke emergency gitu ya. Tapi kalau robekan kecil-kecil tubuh kita masih berfungsi, tapi mungkin menunjukkan ke kita ada ketidaknyamanan atau dikenal dengan dis-easy, tidak nyaman saat melakukan misalkan tadi si ibu tadi mungkin overuse make buat masak untuk satu kegiatan, terus itu berlangsung berulang-ulang ya enggak, terus ada injured itu sedikit dia bilangnya, kita bilangnya overuse dan ada inflammation. Nah, tubuh bisa dia healing. Tetap aktivitas masih bisa, tapi ada ketidaknyamanan di lengannya. Ya. Kalau dibilang beraktivitas ya masih bisa. Ini injured-nya. Kalau dia tidak kita bantu menjadi yang dinamakan scar tissue. Scar tissue seperti ini. Jaringan parut nama lainnya, ya. Jaringan parut itu kalau kita tuh di pasar atau di supermarket, daging yang rada banyak greget-greget-gregetnya itu ya, jaringannya. Kalau dimasak itu tetap keras gitu ya. Itu jaringan parut tuh, ya. Kalau yang tadi scar tissue tidak dibantu atau waktu cedera tidak dibantu, dengan simple tadi memakai RICE ya enggak 72 jam, terus bisa dibantu dengan mungkin ice hot pack ya enggak, yang hangat untuk melancarkan pembuluh darahnya lagi, atau tidak diberikan krim, dia tubuh akan develop yang dinamakan trigger point. Trigger point di sini itu bisa sangat mengganggu sekali nih. Karena sakitnya bukan hanya di sini, tapi yang warna biru ini. Gitu. Contoh kalau di otot romboid, ini biasanya mungkin cederanya saat
dorong sesuatu atau narik sesuatu, si romboid ya, rasa sakitnya dia bisa sampai ke daerah pundak sini. Lalu kita lihat yang di bagian bawah, yang pinggang. Mungkin bapak-bapak yang di rumah galon aqua naikin, bener nggak gitu? Cedera. Atau main futsal cedera. Sakitnya bisa sampai ke pinggul, tapi penyebabnya adalah di otot sini, yang ping sini. Salah satu penyebab trigger point, nggak cuma dari postur, posisi tubuh kita yang mungkin begini, kebiasaan, tapi bisa juga karena trauma dan sport injury, ya. Nah, ini sebelum terjadi trigger point, coba kalau ada cedera, perbaikilah. Lutut, saya ada tulang lutut di sini. Nanti share screen-nya akan saya inikan untuk melihat pergerakan lutut ya. Lutut sering sekali mengalami cedera, nggak cuman karena sport, nggak cuman karena olahraga, tapi lutut bisa mengalami cedera kalau kita naik turun tangganya mungkin kebanyakan, atau tangga kita tuh rada ketinggian, itu juga bisa kan? Atau kita tuh lagi jalan nih, lagi jalan, tiba-tiba ada yang manggil, muter, kaki kita muter duluan, badan kita belakangan gitu. Ya, itu bisa seringkali cedera. Dan cedera di lutut, aduh, nggak enak banget. Kenapa? Karena lutut juga bagian tubuh yang menahan body weight kita. Ya nggak? Ya. Dan kalau cedera di satu kaki yang kanan misalkan, yang kiri akan menahan lebih banyak. Untuk praktisi, selalu perhatikan, yes, kita menangani yang sakit atau yang cedera, tapi jangan lupa kita juga membantu yang menopangnya satu lagi. Intinya, kita perhatikan sendi atasnya, sendi bawahnya, dan sendi sampingnya. Gitu ya. Kita periksa. Sakit di lutut, lihat sendi bawahnya yaitu pergelangan kaki. Sendi atas, pinggang dan panggul. Benar nggak? Sendi sampingnya ya adalah si sendi lutut sebelahnya. Ya, perhatikan. But then, yang pertama ditangani tentu yang cedera. Apakah masih bengkak? Ya bengkaknya yang dibantu. Di sini, cedera yang ringan akan timbul inflamasi selama beberapa hari. Itu karena apa sih inflamasi? Karena proses tubuh repair. Untuk inflamasi, kita ya harus perlahan-lahan pakaikan tadi yang rice, istirahatkan, dan mulailah beraktivitas kembali setelah 48 jam atau 72 jam. Ya. Kita bisa menggunakan knee support atau ice pack. Di sini ada ice pack-nya ya. Oh, ini terbalik ini. Kompres dengan es, lalu dipakai knee support, atau bisa melakukan terapi fisik tapi bukan yang menekan ya. Bukan yang menekan, bukan yang untuk sakit dilawan sakit, bukan itu. Kita juga bisa mungkin tambahkan suplemen, obat, atau kalau memangnya di rumah punyanya rak gosok misalkan, mau punyanya minyak tawon misalkan, sesuatu yang bukan panas ya. Dan itu boleh ditambahkan. Kalau punya essential oil silakan. Kalau sudah mengerti mengenai penggunaan kinesiotape, karena kan di klinik kita pakai nih kinesiotape, kinesio pakai kinesiotape, silakan. Ini akan membantu sebagai menangani sakit, mengurangi inflamasi, lalu juga untuk joint support, ya. Dan untuk korektif juga bisa. Saat kita mau berolahraga, kita juga bisa memakai tapping dulu sebelum melakukan olahraga. Tapping, walaupun cuma selembar kayak kertas gini doang nih, ya ini tapping, tapi ini bisa loh mengurangi rasa sakit, mengurangi kram, mengurangi kaku otot, ya. Dan ini aplikasinya mesti tahu caranya. Banyak kok online-nya mengenai cara menggunakan tapping. Salah satunya City Life ada di YouTube. Kenapa ada tapping? Karena lihat struktur tubuh kita. Ini si tape-nya warna hitam, lalu ada kulitnya, ada lemaknya, ini folikel rambut, pembuluh darah. Kalau sakit, itu kan tubuh tadi swollen ya. Ini sebenarnya menaikkan, mengangkat
Kelihatannya di sini. Nah, di sini. How it's work. Dia tuh mengangkat skin dan fascia dari yang terjadi pembengkakan ini agar ada sirkulasi di sini. Ya. Kinesiotape sudah banyak sekali dipakai dan mudah belinya juga mudah di online banyak, ya kan? And di sini yang perlu diperhatikan untuk lansia, berhati-hati dengan kulit aja. Karena dia leket, cekep gitu ya. Kita harus menganalisa kondisi kulit. Kondisi kulit kalau memangnya udah terlalu tipis, ini tidak boleh dipakai. Penggunaan kinesiotape untuk supaya tubuh atau cedera recovery cepat, selain tadi kita sudah sebutkan ada kompres, ada ini, kinesiotape juga membantu untuk memperbaiki, ya tidak hanya untuk cedera ya, tapi untuk pasca operasi, sebagai apa? Lymphatic drainage. Lalu, bisa juga untuk yang skoliosis mengkoreksi postur, kalau skoliosisnya masih kondisinya ringan. Oke? Dan mengurangi yang dinamakan di sini ketegangan. Enak deh, kalau kita lagi capek-capek ya, saya suka pakai di leher tuh. Ada lehernya jadi ada yang nopang. Terutama yang sering meeting atau Zoom atau kerja di komputer, kan leher makin lama makin maju gini ya. Kalau dari samping makin maju. Ini taruh di belakang tuh. Waduh, kayak ada yang narik ke belakang juga. Untuk koreksi postur. Dia sudah mengalami evolusi. Jadi dulu cuman adanya yang kayak gini nih warna. Tapi sekarang lihat deh keren. Ada motifnya, bener gak? Ada juga yang sudah diperikat, perikat itu sudah ada potongannya, tinggal tempel-tempel, mungkin lebih gampang. Dan ini diukur tensionnya, ya. Yang pertama kali menemukan, saya cukup bangga karena seorang chiropractor dari Jepang, ya. Beliaulah yang menemukan kinesiotaping ini. Lakukan tapping sebelumnya. Yang sedang rajin bersepedahan, ini untuk menghindari punggung dan karena kalau road bike, perhatikan kalau road bike kan mereka begini banget kan. Nah, pasanglah ini. Ya, ini nggak bisa pasang sendiri mungkin, mesti minta orang rumah pasangkan ya. Kalau senangnya jumping-jumping dengan basketballnya ya lututnya dijaga. Oke? Kalau mungkin senangnya golf ya di golfnya yang di tangannya tadi dikasihkan tappingnya sebelum. Ini bisa menjaga tubuh agar mengurangi cedera. Kalaupun ada cedera, dia nggak akan terlalu parah. Kalaupun sudah cedera pakai ini, akan terbantu. Oke. Ini yang kita di klinik, karena kan bagian dari City Life adalah tidak hanya dengan menterapi, memberikan terapi. Kalau terapi itu sifatnya pasif ya. Klien datang, kita terapi, klien pulang, selesai. Kita juga mau klien itu juga aktif dengan cara apa? Di sini tuh ada tali nih, ada bola tenis, wah, ada tali elastik, cup, agar bisa latihan di rumah gitu. Terus di rumah bantal pakailah yang benar, ya. Atau butuh korset, pakailah korset. Korset bukan dipakai kalau sedang sakit saja. Perlu diingat ya. Korset bila kita misalkan nih mungkin udah ada janjian mau betulin mobil misalkan ya, ganti ban misalkan, bantu teman ganti ban. Udah tahu kan ngolong-ngolong, jongkok-jongkok. Ini bapak-bapak ingat usia bapak-bapak. Kalau ada seperti itu dan punya korset di rumah, ambil dulu korsetnya, pakai dulu ya. Menghindari cedera. Kalau sudah cedera nanti butuh proses recovery. Kan kalau sebelum cedera bisa diantisipasi. Oke? Selain itu essential oil juga akan sangat berguna. Kenapa? Dengan waktu ya, kita kan mungkin yang di
pandemi atau PPKM ini banyak yang non aktif, tapi yang jadi lebih aktif juga banyak. Kita berusaha membuat hari kita itu in control. In control maksudnya kita nyaman, kita rileks, nggak melakukan sesuatu dengan buru-buru. Kadang kalau suasana ruangan, ya nggak, suasana rumah atau kitanya sendiri, kita nyaman, senang, itu kita melakukan sesuatu tuh tidak buru-buru. Ya, ya otomatis dengan jaga kebersihan juga, ya nggak. Aromaterapi menambahkan value, tapi yang penting ya kitanya sendiri mesti rapi, mandi, dan sebagainya, supaya kita juga fresh gitu. Oke? Ini juga salah satu. Kenapa? Karena kalau kita dalam posisi yang fokus, sebenarnya cedera itu jarang terjadi. Setuju apa nggak setuju? Cedera bisa terjadi kalau kita lagi nggak fokus. Ya. Seringkali kan kalau kecelakaan misalkan nih motor jatuh atau itu bukannya pas lagi ngebut gitu ya, pas lagi biasanya lagi nggak fokus, mungkin lagi ngeliatin HP atau apa, ya itu cedera bisa terjadi saat kita tuh tidak fokus. Mulailah setiap hari ya, mungkin mulai dari hari kita lebih ada persiapan, banyak kita bisa mempersiapkan hari kita dengan lebih baik. Ini juga ada produk, tidak harus dengan alat ini, tapi kita beruntung alat ini sudah ada di Indonesia. Alat ini saya pernah bawakan di bulan Juli bersama 2 atlet, itu CrossFit ya, Andre dan Sophie, bisa dilihat kembali di YouTube. Alat ini saya, kita bisa bilang fall in love lah, suka banget. Ringan, nyaman, saya juga pakai, di klinik juga pakai. Intinya tidak harus dengan pakai alat ini, tapi kalau ada alat ini, wow, mengurangi kan tekanan di tubuh kita. Kita dengan pakai massager ini ya, kita bisa untuk massage, kita punya yang kaku-kaku, itu membantu. Oke? Cooling down penting, bagian dari mencegah atau recovery dari cedera. Kita sediakan waktu kita untuk, karena waktu kita cooling down, ya, kita ngerasakan tuh yang masih ketarik tuh yang mana sih, yang masih nggak enak yang mana sih, gitu. Kita mulai deh fokus. Ya, di situ kita mulai cooling down, lihat. Dan cooling down nggak harus setelah olahraga kok. Hari-hari kita boleh. Kalau mau mempersiapkan istirahat kita dengan lebih baik, mulai deh. Di kamar, kita cooling down, dengerin musik, atau dengarkan sesuatu yang membuat kita terisi dengan motivasi atau apa ya. Kita bisa melakukan itu hari-hari itu ya. Dan ya saya berharap semua teman-teman, Bapak dan Ibu sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan, dan kalau yang membutuhkan seperti video atau senam ROM atau basic stretching, bisa kontak ke WhatsApp kita. Nanti dari staff kita akan membantu untuk share ya. Dan untuk sharing ini boleh kok dibagikan ke teman lain, boleh. Oke? Sudah mendekati penghujung, saya akan tutup malam hari ini Zoom kita, dan untuk bulan depan tentunya akan berbeda topiknya. Oke, dan juga saran kalau memangnya mau ada topik lanjutan mengenai olahraga atau mengenai topik kesehatan, boleh ya. Oke, saya pamit. Selamat beristirahat malam hari ini. Ya, bye-bye. Bye semuanya.